Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya ada yang kenal sama Ibu? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, alangkah baiknya Ibu perkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Tahu. Perkenalkan nama Ibu atas nama rekan kita beralamat di Desa Jambu dan menghargai juga kalian yang menghubungi yaitu di saya. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Atas nama Wanda. Hadir, Bu. Baik, Wanda tinggal di mana? Di Cikulen, Bu. Alumni MT Sanurain, Bu. alamat Jalan Pasar Sudin, Bu. selanjutnya ayo Amira. Hadir, Bu. Silakan alamat. Kebetulan kalau saya di Desa Cimbu, Jalan Kampung, Masuk ke kampung yang mana? iya Bu, yang ada mobil bus. Yang mencoba Iya Bu, alumni SMP Negeri 3 Awamone. organisasi yang pernah dimasuki. Pramuka. Dan yang selanjutnya yaitu Fitri Amelia. Saya Bu, Ya, alamat Fitri. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Oh, yang dekat dari Sinjai. Iya Bu. Alumni SMP. SMP Negeri 1 itu Bu. Organisasi Pramuka Bu. sama seperti yang jadi. Baik, yang selanjutnya ada yang tahu materi hari
ini? Tidak tahu. Baik, materi kita ini yaitu pasar. Nah, di antara adik-adik sekalian pasti ada yang pernah ke pasar. Pernah, Bu. Baik, jika pernah, dia tahu pasar apa sih yang dimaksud dengan pasar? Saya, Bu. Baik, silakan. Menurut pendapat dan pandangan saya terkait pasar, pasar itu merupakan sebuah tempat terjadinya antara penjual dan pembeli. Kami itu azan. Saya, Bu. Silakan. Yang saya ketahui, fungsi yang kedua dari pasar yaitu sebagai tempat penyaluran distribusi atau penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Nah, ini yang dikatakan oleh Ayu dan Wanda. Dan selanjutnya yaitu aktivitas apa saja yang ada di pasar. Ada yang disebutkan? Saya, Bu, Ya, silakan. membeli suatu barang. Baik. Selanjutnya, Saya, Bu, kegiatan tawar-menawar barang seperti negosiasi harga barang negara yang diperjualbelikan. baik, selanjutnya. Saya, Bu, Ya, adanya distribusi barang seperti ada orang yang mengantarkan barang kepada penjual di pasar, itulah yang dimaksud dengan distribusi. Dan contoh lainnya yaitu distributor dari pabrik tertentu mengantar produknya kepada penjual. ya baik. Yang selanjutnya yaitu ada yang disebutkan selanjutnya. Saya, Bu, Ya, yang selanjutnya yaitu kegiatan membayar barang seperti pada saat telah memutuskan untuk membeli barang atau jasa. baik. Yang selanjutnya yaitu menyalurkan jasa seperti tukang becak yang menawarkan jasanya. Yang selanjutnya yaitu pasar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Baik, ada yang bisa menjelaskan pasar modern dan pasar tradisional? Saya, Bu, Manusia pasti akan tulis. Kalau pasar modern saja, Bu. satu pasar modern dan satu juga pasar tradisional. Iya, Bu. Bersatu contoh ini. Iya, Bu.
pasar tradisional. Nah, penjelasan dari pasar modern adalah pasar yang dioperasikan oleh perusahaan dengan struktur pasar yang besar dan kompleks. Adapun contohnya yaitu supermarket, minimarket, hipermarket, dan grosir. Dan yang selanjutnya yaitu pasar tradisional, adalah pasar yang telah ada sejak sangat dahulu kala dan biasanya terdiri dari beberapa warung kecil yang dikelola oleh pedagang lokal. Baik, ada contohnya sampai di sini tidak ada contoh yang dituliskan oleh dari warga. Pasar Panci, pasar Bajoe, dan pasar modern lokal lainnya. Nah, dari catatan di sini bisa kalian catat karena nanti ada kemungkinan ada tugas atau mengenai kesimpulan materi pada hari ini. Baik, yang selanjutnya materi kita yaitu jenis-jenis pasar. Nah, jenis-jenis pasar di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang bisa menjelaskan pasar beserta contohnya itu Bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Saya Bu. Ya, silakan. Pasar elektronik, pasar yang dikuasai oleh satu penjual, contohnya yaitu Pertamina, PLN, dan PDAM. Ya, selanjutnya Saya Bu. ya, silakan. Yang kedua itu pasar duopoli. Nah, pasar ini yang dikuasai oleh 2 perusahaan. Contohnya seperti bangsa pasar perusahaan Coca-Cola. Kan itu ada 2 perusahaan yang saling bekerja sama. Selanjutnya Saya Bu. ya, silakan. Pasar oligopoli Bu. Ya, Pasar yang memiliki beberapa penjual yang menawarkan satu jenis barang, contohnya seperti industri, rokok, semen perbankan, kafe, itu Bu. Oke, baik. Bahwa jenis pasar di sini dapat dibagi menjadi izin Bu, ada telepon. oke, ada dulu. Oke, baik. Kita lihat ya. Di sini jenis-jenis pasar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi yang telah dijelaskan oleh Aden Wanda. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Contohnya yaitu Pertamina, PLN, dan PDAM. Dan yang selanjutnya yaitu duopoli seperti pangsa pasar perusahaan Coca-Cola. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pasar oligopoli yang diberikan contoh seperti rokok, semen perbankan, kafe, penjualan hingga peternakan ayam. Dan yang selanjutnya yaitu jenis pasar yang telah dijelaskan oleh teman kita, dan materi selanjutnya yaitu pola utama yang ada di dalam pasar ekonomi, yaitu di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama yaitu
utama di sini peran utama yang ada di pasar ekonomi yaitu produsen. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Peran utama pasar ekonomi yaitu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada produsen, konsumen, dan pemerintah. Nah, penjelasan dari produsen yaitu memiliki peranan yang penting di dalam ekonomi. Karena produsen ini memiliki tugas utama yakni memproduksi, menyediakan produk untuk kebutuhan yang ada di pasar. Dan yang selanjutnya yaitu konsumen.
perlu terus berinovasi dalam menciptakan suatu produk agar tidak kalah bersaing dengan para produsen lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki tugas untuk mengendalikan harga produk di pasar agar tercipta keseimbangan antara tingkat pemerintah dan penawaran. Nah, selanjutnya pemerintah memiliki tugas untuk mengawas kegiatan ekonomi yang terjadi agar tidak ada pun satu bisnis yang dapat monopoli pasar, serta mengendalikan pasokan dan pemerintah produk dengan melakukan kebijakan ekspor dan impor. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat mengatur harga bahan pokok di masyarakat, di mana pemerintah bisa mengadakan operasi pasar dan sebagainya. Dan yang selanjutnya atau terakhir yaitu menyesuaikan harga produk berdasarkan daya beli masyarakat, misalnya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi. Nah, itulah tadi terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, silakan menulis kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Karena nanti kita akan selesaikan materi atau kesimpulan yang saya berikan di atas. Kita selesaikan nanti. Iya, mau ditulis di buku? Iya, tulis. Bukunya tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Saya tulis di bawah. Pinjam pemerintahannya kalau ada berubah. Benar, juga tidak ada. Ada banyak. Iya, Bu. Kira-kira makanya tidak ada, Bu. Mau di sekolah? Lupa bawa tas. Berikan HP, Bu. HP saya di bawah. Iya, Bu. Kita mau pinjam. Kasih, Bu. Tadi, Bu. Ini tidak ada kertasnya. Mana? Sebenarnya kertas mana? Perbaiki tulisannya, Wan. Dah. Wanda baru 2 baris. Ayu Andira baru 2 baris, 3 baris dengan kata kesimpulan. Fitri 4 baris.
Kesimpulannya tidak boleh sama nah. Karena jika saya jika saya menemukan sama, maka kesimpulan kalian suruh ulang kembali. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ini teman-teman. Iya, Bu. Saya lantai selesai. Iya, Bu. Ini semua. Kami sudah berikan. Sudah, Bu. Baik, kita sudah selesai. Silakan di atas ya. Ditulis, Bu. Belajar. Dibaca. Saya tahu. Kita yang pertama. Iya, Bu. Oke, kita yang silakan.
menawar antara penjual dan pembeli. Misalnya yang ada di dalam masyarakat Dalam pasar yang pertama itu produsen. Produsen memiliki peranan yang penting di dalam konsumen. Yang kedua itu konsumen. Kebutuhan konsumen yang membuat produsen tidak perlu berinovasi. Nah, yang terakhir itu pemerintah. Memiliki tugas untuk mengendalikan agar produk di pasar tetap awet dan banyak pembelinya. Itu selesai. Oke, presentasi dari dunia cukup singkat ya. Bu, singkat tapi jelas loh Bu. Kirain singkat pada tapi jelas. Jelas loh Bu. Oke, selanjutnya Saya Bu. oke, silakan. Kapan ya? Saya cek di Bu. Oke, silakan. Baiklah, langsung saja. Adapun kesimpulan dari materi yang telah Ibu Ira bawakan terkait pasar yang bisa saya simpulkan, pasar itu merupakan wadah atau tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk saling berinteraksi. Nah, misalnya seperti kita lihat di pasar, kita lihat bagaimana interaksi seseorang saat ingin membeli suatu barang ataupun ingin yang membeli suatu barang atau jasa seperti itu. Nah, di dalam kegiatan pasar itu memiliki 3 faktor utama. Bukan faktor sih, lebih ke aktor utama. Nah, seperti yang Ibu telah jelaskan bahwa ini adalah 3 aktor utama dalam pasar. Yang pertama itu produsen, konsumen, dan pemerintah. Ini tidak bisa lepas dari pasar karena memang memiliki keterkaitan atau peran penting di pasar. Nah, adapun pasar yang secara umum diketahui oleh masyarakat yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Nah, pasar modern itu kan merupakan pasar yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan besar, misalnya supermarket, Indomaret, Surya Indah. Intinya kalau pasar modern itu fasilitasnya the best sih. Nah, kalau pasar tradisional itu adalah pasar yang telah hadir di zaman dahulu. Misalnya itu dikelola dari kayak masyarakat lokal, misalnya warung-warung kecil, ya seperti pasar tradisional yang ada di Awangpone, pasar kacing seperti itu. Dan kalau pasar tradisional itu karakteristiknya dari segi fasilitas kurang. Nah, hanya itu yang saya dapat simpulkan terkait pasar. Saya mohon izin kembali Bu. Silakan perempuan yang kita. Sampai ya Bu. Ini kamar nih. Ya dong Bu. Terima kasih. Dan baik, selanjutnya yaitu mana? Silakan. Baik, mengenai kesimpulan pasar adalah tempat
Dalam pasar, harga ditentukan pada interaksi antara penawaran dan permintaan. Adapun ketiga peran penting dalam pasar yaitu produsen, konsumen dan pemerintah. Adapun produsen yaitu memiliki peranan yang penting dalam ekonomi. Adapun konsumen yaitu kebutuhan konsumen yang membuat produsen perlu terus berinovasi. Adapun pemerintah memiliki tugas untuk mengendalikan agar produk dipasarkan. Baik, itu mungkin misalnya disebutkan dari saya. Baik, silakan duduk. Beri aplaus. Baik, selanjutnya itu di kelas ini ada dua orang saya. Tidak, Bu. Orang tidak mau orang, Bu. Lima orang. Iya, Bu. Mana itu dua orang? Sakit, Bu, sama sakit izin. Kalian dan kalian izin Apelia, Bu. izin Mirna. Iya, Bu. Izin kemana? Ada Jakarta Leganya, Bu. Kenapa? Tidak tahu, Ibu. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kepada semua ya. Baik, untuk Kami terbaik. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian cerna dengan baik, dapat bermanfaat buat kalian di masa depan nanti, dan tetap semangat belajarnya sampai ketemu di lain waktu. Baik, itu saja yang bisa saya lakukan. Semoga apa yang kita pelajari Aku langsung saja terkait pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih untuk saya Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, untuk materi ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya ya. Ibu. Oke, waktunya sudah selesai. Maka pertemuan selanjutnya minggu depan saja ya. Baik, akhir kata cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.